seperti ini agar tahu hukum Allah, mentaati Allah, menambal sulami ibadah yang kurang, sedekah yang kurang, dakwah yang kurang, tarbiyah yang kurang, terus ya Allah kembalikan aku dunia. Banyak itu ayatnya. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. La'alif a'malu fima taraktu kalla gitu. Supaya aku a'malu bisa beramal fima tentang apa yang taraktu kalla, yang dulu aku pernah tinggalkan. Dulu karena aku sibuk bisnis, nggak sempat ibadah dengan tekun. Dulu karena aku sibuk merebut ambisi, pengen numpuk harta sampai sedekah seadanya. Dulu karena aku sibuk atau karena males, sehingga aku nggak ikut tarbiyah, nggak ikut ngaji. Ya Allah, sehingga aku nggak tahu hukum mana yang baik, mana yang buruk. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Gitu. Semua itu. Rabbirji'uni gitu. Ini tadi la'alli a'malu fima taraktu kalla. Dia nangis tuh. Nah, sampean diberi kesempatan ini, ayo kita benar-benar bersyukur ya, saudara ya. Diberi sehat, udah tua-tua tapi masih bisa lihat apa ini? Layar HP, layar monitor. Saya ini harusnya berkacamata ini. Saya harusnya berkacamata sebentar. Saya tak kacamataan karena mata saya ini sebenarnya jadi sudah benar-benar harus disyukuri. Nggak tahu itu. Paling saya yang paling Abdullah itu sudah 70-an kok nggak pakai kacamata itu kok. Masih bisa bacanya itu. Iya, saya pernah dulu kiainya Abi itu orang Jombang sana Denanyar sana. Saya sering diperintah untuk apa ya silaturahmi gitu. Terus beliau itu udah umur hampir 90-an. Baca Quran itu masih nggak pakai kacamata itu. Langsung aja gini. Nah, saya ini sudah harus dipakai kacamata seperti ini. Tapi kalau saya mau pakai kacamata gini kok kelihatan tua gitu. Makanya jarang saya pakai. Kelihatan tua ya Pak Bahrul ya? Gitu. Jadi ayo syukur dulur. Ayo syukur kita diberi kemauan, kita diberi kemampuan, kita diberi kesempatan, kita juga diberi pendampingan. Ada yang mau dampingi kita. Ya, betul itu. Terutama kesempatan itu yang mahal banget. Sebelum kita dipanggil Allah, kita diingatkan dan disadarkan Allah untuk kemudian ngaji. Padahal kita ngaji paling 1 jam. Toh kalau kita nggak ngaji kayak gini paling ya ngapain juga, paling tidur-tiduran. Gitu kan. Toh seperti ini setelah nanti ngaji kita ya masih bisa beraktivitas. Melanjutkan kerjaan duniawi kita. Jadi kita enak nih. Sudah dapat pahala, dapat ilmu. Nanti kalau pagi kayak gini, malaikat yang jaga malam balik kepada Allah. Lalu laporan kepada Allah. Apa yang dilakukan hambaku? Maka Allah, si malaikat akan berkata, oh Gusti, saya menyaksikan Suryana dari GMJ mengaji, melihat kitab-kitabmu ya Allah. Oh ya, padahal Allah sudah maha tahu itu. Catat derajatnya dalam kitab amalnya. Terus siapa lagi? Saya melihat Pak Ahmad Bogor juga ikut ngaji. Meskipun kameranya dimatikan ya Allah. Saya apakah ngelayak atau enggak kurang tahu ya Allah. Jadi enak kita dilaporkan Allah itu, dilaporkan pada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan ngaji. Saya juga lihat Pak Burman Effendi. Dulunya orang Bengkulu, terus pindah ke Tabanan, sekarang ke Malang. Orangnya sudah tua tapi kuat. Rambutnya sudah putih semua, pagi-pagi gini sudah gayeman. Tapi ikut ngaji ya Allah.
Terima kasih Gus. Nah, iya, Terima kasih. dilaporkan itu Pak Burman sama Allah, gitu loh. Ya, Jadi ayo bersyukur. Nah, ini yang wajib kita syukuri secara kontinu supaya apa? Ilmu yang kita dapat juga nanti manfaat, terus kita dimampukan Allah untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu itu. Nah, ini yang paling penting itu. Gitu. Saya juga lihat apa aja nih. Wah, ada 152 kamera ya Allah. Itu nanti dilaporkan semua sama Allah tuh. Gitu. Semuanya dicatat dengan pahala, semuanya dicatat dengan derajat, semuanya dicatat dengan kebaikan di sisi Allah. Padahal kita hanya diem, hanya mantengin HP, hanya dengerin, gitu. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Mungkin yang berkaitan ayat, silakan Mas Merkaban. Sini Gus, Ya, terkait dengan hukum tunangan atau di Jambi ini kan menggunakan istilah adat bahasa sarak bersindikan kita pulang. Itu kan adat istiadat tunang menunang itu kan kalau orang sini itu biasanya kalau ngelamar itu ditunang sekian juta, nanti kalau tidak jadi bubaran, mungkin ada sekitar setahun atau setengah tahun itu yang bersalah sesuai dengan ketentuan adat itu didenda 2 kali lipat, Gus. Nah, itu kalau menurut pandangan Islam gimana? Karena memang alasannya dulu saya sering komplainnya dengan tokoh adat sini itu masalah itu yang saya, karena saya nggak mau kata debat ramai, karena rata-rata kan lembaga adat Muara Jambi ini kan menggunakan perda, jadinya ya saya nggak mau, inilah nggak mau komplain, karena saya juga posisi kan dijadikan tokoh syarak di sini. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya nggak saya pakai itu kan orang desa kan kurang senang dengan saya, sehingga ya walaupun posisi tokoh syarak tapi jarang digunakan gara-gara komplainnya saya itu kan nggak saya setujui. Jadi kalau mungkin di lain desa Mekarsari ini, kalau di Mekarsari desa saya ini kan masyarakatnya kan campur, jadi nggak begitu menggunakan adat, tapi menggunakan ketentuan saran. Nah, kan yang saya tanyakan itu bagaimana itu dalam pandangan syariat Islam, karena tunang itu jelas kan nggak sesuai dengan syariat. Yang ada kan mungkin kan taruh kan gitu kalau di Islam, mungkin perlu penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam. Jadi pertama tentang tunangan ya. Saya perlu tegaskan tunangan itu tidak ada dalam Islam. Ikatan selain ikatan pernikahan itu tidak ada. Tidak ada. Islam hanya mengenal ta'aruf. Ta'aruf itu pun ya perkenalan yang kemudian didampingi oleh keluarga juga. Lalu setelah perkenalan ada proses namanya khitbah. Khitbah. Khitbah itu ngelamar. Ngelamar. Ngelamar artinya memang wakil keluarga kemudian nontoni istilahnya. Nontoni untuk memastikan bahwa yang akan dinikah itu benar-benar sesuai dengan yang dijelaskan. Oh, orangnya tingginya sekian, orangnya ciri-cirinya seperti ini, perilakunya seperti ini. Dan pada saat itu tidak ada acara tukar cincin atau kemudian memastikan maharnya, itu tidak ada. Sehingga adat yang kemudian yang Mas Marhaban sampaikan tadi ya tidak ada ketentuannya dalam Islam. Apalagi kemudian kalau nggak jadi, kemudian denda, tidak ada itu. Yang diatur dalam Islam itu hanya begini. Ketika seseorang sudah dilamar oleh seseorang, misalnya si Wati sudah dilamar oleh Wardi, sudah dilamar nih, dan belum ada kata nggak jadi, maka tidak boleh kemudian si Jono datang-datang lalu melamar Wati. Karena istilahnya Wardi sama Wati ini masih dalam khiyar, masih dalam ikatan pelamaran, kecuali nanti pada saat satu di antara dua pihak itu
membatalkan lamaran. Nah, maka baru jono boleh masuk. Nah, dalam konteks membatalkan pernikahan, bukan pernikahan ya, lamaran itu, dalam Islam tidak ada konsekuensi hukum apapun, apalagi kemudian ada denda, tidak ada ya. Tidak ada. Karena memang lamaran itu masih berupa khiyar. Khiyar itu apa? Option yang bisa dilanjut maupun tidak. Maka tunangan itu sebenarnya lebih banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Apa? Orang sekarang melihat tunangan itu seolah-olah sudah menikah. Sehingga seolah-olah sudah menjadi miliknya. Tidak ada konsekuensi hukum apapun dari tunangan. Apalagi kemudian boleh dibonceng ke sana kemari setelah tunangan, tidak boleh itu. Tidak ada. Meskipun sudah tukar cincin atau apapun, tidak ada ya. Jadi dalam Islam itu hanya itu ta'aruf, khitbah, kemudian akad nikah. Nah, baru setelah akad nikah itu sah. Maka sebelum akad nikah tidak ada ikatan hukum atau konsekuensi hukum apapun antara dua orang yang sudah bertaaruf maupun khitbah tadi. Itu sehingga basando syarak atau apapun yang kita pakai ya memang syarak, dan konsekuensi dari kayak Mas Marhaban gitu menegakkan syarak ya memang konsekuensinya begitu. Tidak disukai. Makanya kemarin kita sudah bahas bagaimana syariat Islam itu mendekonstruksi adat yang berlaku. Yang sesuai dengan Islam ya dipakai. Yang nggak sesuai ya harus minggir. Yang dipakai adalah aturan Allah. Maka ya tetaplah berada di jalan itu, Mas Marhaban. Meskipun mungkin nanti sering nggak dapat berkatan karena nggak diundang. Nggak apa-apa, masa sendiri. Saya pernah ke Mas Marhaban ini disuguhi ini apa? Kayak semacam ikan gabus, tapi ikan gabus dari Batanghari. Dari sungai langsung itu loh. Jadi begitu dimasak dengan model lodeh itu, wih, minyaknya yang keluar dari ikan itu luar biasa. Wih, saya sampai sekarang ingat. Tapi pagi-pagi gini inget-inget gitu nggak apa-apa ya. Tapi nggak ada di sebelah saya ini. Kalau di balik dul sana di Kalimantan Barat, ya dikasih ini apa, kepiting bau besar-besar itu. Ya pagi-pagi gini enak memang membayangkan makanan-makanan gitu. Oke, ada lagi silakan. Silakan. Izin Gus. Ya, dari Jambi ke Kalimantan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tidak bertanya, cuma cerita sedikit mengenai tadi kebersyukuran kita telah bisa mengikuti kajian ini, apalagi kita sudah diberikan fasilitas. Kalau dulu pertama kita ngaji pakai Webex, sekarang pakai Zoom. Saya masih teringat tahun 99 itu pernah diskusi kecil dengan Pak Istoha SP3. Mungkin Pak Istoha ada di sini ya Pak Toha. Halo Pak Toha. Diskusi kecil itu gini. Dulu Pak Guru kalau kajian hari Jumat dan Ahad itu kan ada pengajian umum. Nah, terus bisakah kita mengikuti kajian itu pengajian Bapak Guru dengan pakai alat apa? Nah, dulu itu mungkin bisa Pak pakai HT, tapi kita harus izin dulu gitu. HT atau CB, tapi ternyata ya nggak terjangkau. Nah, dengan artinya keinginan untuk mengikuti pengajian secara langsung, kalau pakai HT kan pasti hanya pendengaran, tapi ternyata ya jelas nggak bisa, nggak terjangkau dari Jawa ke Kalimantan. Mungkin pakai CB ya, itu dulu. Nah, artinya mungkin keinginan saya dengan Pak Istoha tahun 99 waktu itu, mungkin saat ini jawabannya bisa mengikuti kajian sekarang pakai Zoom. Bisa melihat secara langsung, bisa mendengar, dan bisa menambah persaudaraan teman-teman kita dan menjalin silaturahim. Nah, dengan adanya, saya merasa ini adalah jawaban
kepada Gus Glory yang telah pada saya, dan juga berterima kasih pada teman-teman sedulur semua. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa mendengar secara langsung dan melihat juga secara langsung dengan pakai alat ini. Dan sekali lagi saya terima kasih pada Gus Glory yang telah aktif dan tidak bosan-bosan dan sabar selalu membimbing kepada saya. Dan mohon maaf jika sewaktu-waktu ya saya kadang-kadang tidak ikut, kadang sering di dalam perjalanan pakai motor, kadang ya kita kesulitan untuk mengikuti itu. Terima kasih, itu aja Gus, cerita sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu testimoni yang baik. Alhamdulillah kita juga dimudahkan Allah dengan teknologi Zoom ini. Sebenarnya ada juga ya Google Meeting, tapi mungkin karena kita nggak familiar aja. Sebenarnya sudah lumayan bagus juga. Cuma Zoom ini kadang memang kalau tiap ganti bulan gitu, kita sudah misalnya bayar, kan itu bayar bulanan. Dulu kita pernah bayar setahun itu kita bayar setahun gitu, berapa juta gitu. Tapi nanti kadang baru 5 bulan gitu ada trouble. Akhirnya kita pakai yang bulanan. Nah, setiap 1 bulan itu kemudian nanti pas misalnya habisnya tanggal 30. Nah, tanggal 29 udah kita bayar itu. Tapi nanti tanggal 30-nya itu kadang masih trouble kayak biasanya gitu. Yang hanya bisa 100 orang gitu. Tapi ya alhamdulillah kita masih bisa melaluinya dengan baik. Dan ya kita syukurilah ini. Ada media yang Allah sediakan meskipun melalui kreativitas orang-orang kafir juga ini Zoom ya. Kita bersyukur. Ada lagi? Izin Gus. Ya silakan Pak Suryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Gus yang saya ingin bertanya, apa maksudnya itu kawin siri, kawin kontrak, dan bagaimana nanti putra-putrinya statusnya Gus? Itu mungkin Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, dalam Islam itu hanya dikenal nikah. Tidak ada nikah siri. Siri itu kan artinya diam-diam. Jadi kalau di Indonesia ini nikah kalau dicatatkan di KUA itu katanya nikah. Kalau nggak dicatatkan di KUA, maka itu nikah siri katanya. Sebenarnya dalam Islam hanya diakui pernikahan. Ketika di situ ada 2 mempelai, ada wali, ada mahar, dan ada akad nikah, sah sudah. Sah sudah. Maka dalam Islam itu sudah diakui, meskipun nggak dicatatkan di KUA, nggak ada istilah siri itu. Nah, tetapi kita juga tetap wajib mengikuti aturan dalam negara ini, di mana kita tetap kiasnya adalah kepada idza tadayantum bidainin faktubuhu. Ketika kamu membuat perjanjian atau kalau di situ disebutnya utang piutang ya, tapi perjanjian maka catat. Nah, kalimat catatlah ini yang kemudian dipakai bahwa sebenarnya kita juga harus mencatatkan pernikahan kita di KUA. Meskipun sebenarnya kalau tidak dicatatkan ya tidak ada dosa. Ini adalah bicara tentang mengikuti aturan negara. Nah, yang dimaksud dengan nikah siri itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Artinya siri itu kan diam-diam. Nikah itu tidak boleh diam-diam. Nikah itu ya harus diumumkan. Bahwa saya menikah dengan si A, si B, si C, si A. Harus diumumkan itu. Begitu menikah supaya apa? Supaya nggak menimbulkan fitnah. Jadi selain bapak ibu, selain kedua mempelai, ada mahar, ada akad nikah, sah, tapi juga harus diumumkan bahwa saya menikah dengan ini. Maka setelah diumumkan tentu nggak sir lagi, toh? Tentu nggak diam-diam lagi. Lalu bagaimana dengan apa tadi pernikahan kontrak? Dalam Islam pernah memang dihalalkan pernikahan kontrak itu. Tapi itu hanya terjadi di masa perang. Di mana pada saat itu umat Islam misalnya sedang berperang jauh dari negeri, kemudian diperbolehkan untuk menikahi
gadis atau perempuan setempat dengan batas waktu tertentu. Selama perang itu saja, setelah itu nanti dicerai kembali. Tapi hukum itu sudah dihapus, sudah dinasah. Artinya sudah tidak boleh lagi. Dulu pernah diperbolehkan, tapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Jadi kawin kontrak itu satu di antara nikah yang haram. Ya. Dulu pernah memang dibolehkan, tapi kemudian dilarang oleh Islam. Begitu Pak Sarjana. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulu tetap sehat. Dan kita juga diberikan Allah kesabaran ya, endurance untuk mengikuti jalan ini, dilindungi dari serangan Dajjal dan barang-barangnya, diampuni dosanya oleh Allah, selamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'qana al-bala wal waba wa da'qina najina wa syaitan syaitan kufar. Rabbana najina wa lina syafina min al-qawmi dhalimin rabbana la taj'alna min al-qawmi dhalimin Allah. Rabbana man afaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'as Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana fil wal akhir wa la yajzi wa la daratina wa la asqabina wa takhina. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahmna bil Qur'an